Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan dalam salah satu bait syairnya dalam diwannya, "Akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin. Sa'unabbika an tafsiliha bi bayani. Dzaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustadin wa tuli zamani." Jadi kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, "Akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma, engkau tidak akan meraih ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Sa'unabbika an tafsiliha bi bayani. Aku akan kabarkan kepada engkau yaitu tentang rincian yang 6 tadi." Jadi beliau ingin menjelaskan dengan keterangannya tentang 6 perkara yang dibutuhkan kalau kita ingin mendapatkan ilmu. Yang pertama, dzakain. Artinya zakat, saudara, ada kepintaran, ada kecerdasan. Dia lawan kebodohannya. Dia tidak biarkan dirinya dalam kebodohan. Yang kedua, hirsun. Dia punya semangat. Dia punya semangat, punya kemauan. Nah, kemudian wajtihadin, dan dia rajin, bersungguh-sungguh. Dan wabulghatin. Nah, bulghah ini ada bulghah, ada balghah. Hati-hati bacanya. Ini artinya beda sekali. Kalau balghah itu puncaknya kebodohan. Itu disebut balghah. Tapi kalau disebut bulghah, itu kekuatan untuk menahan penderitaan dalam kehidupan. Jadi bagaimana dia bisa bertahan untuk melawan segala kesulitan dalam kehidupan, itu disebut bulghah. Jadi ada balghatin, ada bulghatin. Tapi balghatin sendiri kadang-kadang diartikan orang yang bodoh tapi tercapai maksudnya. Dia bodoh tapi tujuannya tercapai juga dengan kebodohannya. Nah, kadang-kadang terjadi secara kebetulan atau hanya sebagai karunia Allah. Tapi intinya balghah itu berkaitan dengan hamakah, dengan kebodohan. Tapi kalau bulghah itu berkenaan dengan ma yutaballagu bihi minal aish. Jadi bagaimana puncak kemampuan dia untuk menghadapi tantangan kehidupan. Ya termasuk dia tahan lapar, dia bisa yaitu makan seadanya dalam menuntut ilmu, itu disebut bulghah. Yang berikutnya wasuhbati ustadzin, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau mau dapat ilmu itu mudah, wasuhbati ustadzin, yaitu menemani guru, melayani guru, mendekati guru. Jangan jauh-jauh dari guru. Hadir di majelisnya guru, mau mendengarkan pelajaran si guru, mau mencerna apa yang disampaikan oleh si guru. Itu suhbati ustadzin. Dan yang terakhir yang keenam, watuli zaman, dan panjangnya waktu. Jadi nemenin guru jangan cuma sehari 2 hari, jangan cuma seminggu 2 minggu, bahkan bukan hanya setahun 2 tahun. Beberapa tahun dia belajar, dia temani gurunya, mulazamah. Daripada majelisnya si guru, dia rutinkan dirinya untuk terus mengikuti pelajaran para gurunya. Itu merupakan kunci dia akan mendapatkan ilmu. Nah, Imam Syafi'i bicara begini tentu bukan hanya sekedar teori, tapi beliau sudah mempraktekkannya. Nah, sengaja saya sampaikan ini kepada semua jamaah yang hadir sini, baik para santri yang tinggal di pondok pesantren maupun yaitu mereka para penuntut ilmu yang tinggal di rumah masing-masing. Nah, jangan putus asa dalam menuntut ilmu. Nah, jadi kita mesti yang tadi itu. Nah, jadi yuk mari kita asah otak kita agar ada zakat. Zakat itu kita asah. Nah, yang berikutnya adalah kita mesti punya semangat, himmah. Nah, ingat kemarin ini pada saat Al-Muhtaram Al-Mukarram Profesor Dr. Abdullah Baharun
menyampaikan mauidhahnya di majelis kita ini, beliau bicara tentang himmah. Beliau bicara tentang kemauan, tentang semangat. Nggak ada yang nggak bisa. Orang lain bisa kerjain, kenapa kita enggak? Orang lain bisa pintar, kenapa kita enggak? Orang lain bisa baca kitab, kenapa kita enggak? Orang lain bisa bicara, kenapa kita enggak? Orang lain bisa hafal Quran, kenapa kita enggak? Orang lain bisa baca hadis, kenapa kita tidak? Orang lain bisa punya ilmu, kenapa kita tidak? Jadi artinya nggak ada. Saya ingat betul tuh bagaimana kemarin Profesor Dr. Abdullah Baharun memberikan semangat. Himmatur rijal tahdimul jibal. Nah, jadi pepatahnya orang Arab mengatakan himmatur rijal tahdimul jibal. Yaitu kemauan semangat seseorang itu bisa meruntuhkan gunung, saudara. Nah, artinya bisa meruntuhkan gunung, saudara, dalam pengertian tantangan sebesar apapun dia bisa hadapi dengan semangat kemauan yang tinggi. Nah, makanya para santri di sini khususnya yang tinggal di pondok pesantren harus punya semangat. Harus punya semangat. Oh, ini ada majelis sini jam 8 pagi, kumpul jam 8 pagi. Jangan ada majelis jam 8 pagi, kumpulnya jam 10. Jangan, nggak boleh. Tunjukkan semangat belajar, tunjukkan. Oh, ini nanti habis subuh ini ada pelajaran ini. Ada pelajaran tajwid, ada pelajaran tilawah, ada pelajaran tahfidzul Quran. Jangan telat, datang pada waktunya. Itu namanya ada himmah. Tapi kalau santri yang tidur melulu, terlambat melulu, itu nggak ada himmah. Itu yang begitu cuma buang-buang waktu, kesian. Nanti pada akhirnya bertahun-tahun dia pondok pesantren, keluar nggak bisa apa-apa, percuma. Dia mau masuk pondok pesantren yang bagaimanapun hebatnya, yang bagaimanapun besarnya, kalau dia tidak punya himmah, dia nggak bakal berhasil. Walaupun dia keliling seluruh dunia Arab, dia belajar ke Yaman, dia ke Mesir, dia ke Saudi, dia ke Maroko, dia ke Sudan, tapi males. Saudara, itu sampai pulang ke negerinya, dia nggak bisa apa-apa. Tapi kadang-kadang kita nggak keluar negeri, kita duduk cuma sama kiai kita di pondok pesantren, saudara. Kita bisa baca kitab, kita bisa ngerti ini dan ngerti itu, saudara. Kenapa? Ada himmah. Dia punya kemauan. Nah, ingat, himmatur rijal tahdimul jibal. Semangat kemauan seseorang itu bisa meruntuhkan gunung yang ada di hadapannya. Gunung itu melambangkan besarnya tantangan, besarnya kesulitan yang ada di hadapan kita. Bisa runtuh dengan semangat kemauan kita semua. Tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.